teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya percaya teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena kita mau datang dalam hadirat Tuhan, karena kita tahu kepuasan sejati kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu hanya Tuhan saja yang setia bersama-sama dan kita amin. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada, kita luangkan waktu kita untuk menerima hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik bagi kami Tuhan, karena Kau setia dalam kehidupan kami Yesus. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, biar Kau yang penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk menerima hadirat-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
Bapak, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, begitu nyata Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau buka hati, buka telinga kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul tentang friendship, tentang persahabatan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Engkau hadir dimanapun kami berada, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama belajar, berikan kami telinga seorang murid. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini mau belajar tentang friendship, pertemanan. Ternyata dalam hidup ini kita butuh seorang teman, kita butuh sahabat. Alkitab mencatat ada beberapa kisah mengenai sahabat. Tetapi seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa tidak semua sahabat itu ternyata membawa kebaikan buat kita. Karena di situ dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Seringkali ketika kita salah berteman, ketika kita salah bersahabat, itu bisa membawa kita bukan lagi dekat dengan Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Nah, kita belajar dari Alkitab bahwa sejarah mencatat, Alkitab mencatat bahwa zaman dulu orang udah bersahabat, teman-teman. Dulu Ayub itu bersahabat dengan Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka adalah orang yang pertama kali datang waktu Ayub dilanda kesusahan, waktu duka demi duka, kejadian demi kejadian menghimpit Ayub, sahabat-sahabatnya datang menguatkan. Alkitab mencatat 7 hari 7 malam mereka datang untuk menghibur Ayub. Hanya sayangnya sahabat-sahabat Ayub ini sempat salah paham dan menuduh bahwa karena Ayub berdosa makanya Tuhan menghukum Ayub. Yang berikutnya Yehuda dengan Hira. Yehuda itu anak keempat dari Yakub. Dia punya sahabat namanya Hira. Tapi sahabat ini juga sahabat yang membuat dia itu enggak menjadi baik, teman-teman. Kalau nanti teman-teman baca di Alkitab, Hira ini justru yang menjadi perantaranya Yehuda untuk mencari perempuan sundal atau pelacur. Siapa lagi sahabat yang dicatat di Alkitab? Kisah yang paling fenomenal tentang sahabat itu adalah kisah antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan itu dikatakan di Alkitab adalah sahabat yang sehidup semati. Mereka benar-benar bersahabat sampai mati. Mengikat perjanjian. Bahkan ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya Saul berikhtiar untuk membunuh Daud, dia melindungi Daud. Dan Daud menepati janjinya kepada sahabatnya bahwa mereka akan saling menjaga. Setelah Saul dan Yonatan mati, tradisi zaman dahulu teman-teman kalau ada raja yang meninggal, penggantinya itu akan membunuh semua keturunannya. Kenapa semua keturunan dibunuh? Supaya enggak ada kudeta. Tapi Daud membawa anak laki-laki dari Yonatan yaitu Mephiboset untuk tinggal di istana, makan sehidangan dengan raja. Tapi bukan hanya itu, Daud itu ternyata nggak punya cuma satu sahabat.
Di Alkitab dicatat Daud itu juga bersahabat dengan Husai. Daud juga bersahabat dengan Hiram, Raja Tirus yang membantu dia membangun bait Allah. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi saya mau cerita satu lagi tentang sahabat yang membawa kepada hal yang buruk, yaitu persahabatan antara Amnon dan Yonadab. Amnon itu juga anaknya Daud. Kita tahu Amnon itu sama adik tirinya. Dan dia konsultasi sama sahabatnya. Dan sahabatnya itu memberikan nasihat yang sangat buruk. Dan buah dari nasihat yang diberikan Yonadab sahabatnya itu, maka Amnon itu mati. Kudeta, kita tahu gara-gara Amnon memperkosa Tamar. Makanya Absalom marah, terjadi kudeta. Dan akhirnya Amnon mati dibunuh oleh Absalom. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata sahabat itu enggak semua membawa kepada kebaikan dalam hidup kita. Tapi percayalah, sahabat yang sejati itu adalah pribadi yang rindu melihat kita itu sukses. Sahabat yang sejati itu adalah seseorang yang mengoreksi kita kalau kita salah. Dan sahabat yang sejati itu adalah orang yang menerima kita apa adanya. Tapi dia adalah orang yang memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Mungkin teman kamu, sahabat kamu di gereja dalam pelayanan di GCC ini misalnya adalah orang-orang yang mungkin gak sempurna. Mungkin kamu tahu kekurangan kelemahannya. Tapi mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang dipakai Tuhan untuk mengoreksi hidupmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persahabatan seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan sahabatnya yang luar biasa, tapi ini bukan manusia. Sahabatnya itu keledai. Kenapa keledai? Nanti saya jelasin. Keledai itu lambang kebodohan. Tapi ternyata apa yang bodoh bagi dunia ini dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Jadi kadang-kadang sahabat yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu orang-orang yang gak penting. Tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Kita baca yuk dari bilangan pasal yang ke-22, saya akan lompat. Jadi nanti teman-teman setelah ibadah ini teman-teman baca sendiri dari ayat yang pertama ya. Ayat ini menarik sekali, pasal ini menarik sekali. Kita baca dulu bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat ini kepadamu? 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia sujud. Nah, saya ceritain aja ceritanya ya teman-teman. Jadi ceritanya Bileam ini adalah seorang prophet, nabi yang harusnya menyampaikan pesan Tuhan. Satu kali bangsa Israel itu lewat di daerah Moab. Nah, Raja Moab itu panik gitu. Kayak yang biasa di TikTok gitu kan. Panik gak? Panik lah gitu kan. Dia panik karena lihat bangsa Israel itu banyak sekali jumlahnya. Dan dia sudah dengar kabar setiap daerah yang dilalui bangsa Israel itu pasti gak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Dan dia sangat ketakutan. Karena dia sangat ketakutan, akhirnya dia punya ide. Ini kita panggil dia nabi, kita suap dia untuk dia mengutuki bangsa Israel. Karena Bileam ini punya citra yang luar biasa sebagai seorang pelayan Tuhan, bahwa apa yang diucapkan dari mulutnya, kalau dia memberkati orang, maka berkat Tuhan turun atasnya. Tapi kalau dia ngutukin orang, maka kutuk turun atas orang itu. Jadi dia reputasinya terkenal sebagai orang yang cukup baik. Nah, maka raja mengirim utusan untuk memberikan suap kepada Bileam dengan pesan, tolonglah kamu ikut saya untuk kutuki bangsa ini. Bileam karena dia seorang anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Dia bilang gini ke utusan raja, tolong kamu tunggu dulu, saya mau doa dulu tanya Tuhan. Jadi dia doa, dia tanya Tuhan. Waktu dia tanya Tuhan,
di ayat yang ke-12 ya kalau nggak salah. Tuhan itu ngomong, jangan. Karena Israel itu bangsa yang kuberkati, jangan kamu kutuki dia. Nah, dia sampaikan, Tuhan ngomong nih, gak boleh, aku gak boleh mengutuki bangsa Israel. Akhirnya disuruh pulanglah itu utusan raja. Setelah raja dengar itu, dia bilang, aduh mungkin uang suapnya kurang banyak kali, kasih uang lebih banyak, kasih dia fasilitas lebih banyak, kasih dia barang branded, barang-barang terbaik. Mungkin kalau udah ada iPhone boba, dikasih iPhone boba lah, macam-macam lah. Akhirnya datang lagi utusan yang kedua. Dengan pesan, ayolah jangan kamu sungkan-sungkan. Kamu ngomonglah, kamu minta apalah, raja pasti kabulkan. Apa saja yang kamu minta, raja Moab pasti akan mengabulkannya. Nah, waktu kalimat itu datang. Nah, ini teman-teman perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ketika kita ini tulus mengikut Yesus, kita tulus melayani Tuhan, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang salah, mungkin teman baru, mungkin komunitas baru, itu bisa membawa kita, menyeret kita menjauh dari Tuhan. Dalam kasus Bileam, dia udah tahu Tuhan udah ngomong, jangan kamu kutuki bangsa ini, berkati bangsa ini. Karena ini bangsa yang kuberkati. Tapi karena dia digoda dengan fasilitas. Dia digoda dengan godaan kenyamanan. Dia digoda dengan godaan selfish. Menyenangkan diri sendiri. Berpusat kepada diri sendiri. Gak lagi mentingin pekerjaan Tuhan. Gak lagi mentingin jiwa. Fokusnya diri sendiri. Dia tergoda. Makanya Alkitab ini buku yang paling jujur. Dia mengungkap keberhasilan orang, tapi dia juga mengungkap kegagalan orang dalam mengikuti Yesus. Nah, akhirnya apa teman-teman? Bileam mulai galau. Dia mulai, dia ngomong gini. Kalau teman-teman perhatikan ayat 16-17 dari bilangan pasal yang ke-22. Dia ngomong gini, gak bisa, walaupun kamu kasih saya segalanya, gak akan bisa. Tapi hati Bileam mulai tergoda. Kan kita tahu Tuhan itu melihat hati. Hati dia mulai terganggu. Waduh ini fasilitas, ini duit ya. Mungkin dia mulai beralasan, aduh Tuhan kan nanti emasnya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kan nanti kalau aku punya barang branded kan bisa memuliakan Tuhan. Dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin dia mulai cari-cari alasan. Dan ketika dia tergoda dengan godaan itu. Dengan pergaulan yang salah itu, pertemanan yang salah itu, maka Bileam mulai mencari cara. Kalau teman-teman perhatikan di ayat yang setelah 18, 19, 20, dia ngomong gak bisa, tapi dia bilang gini, gak bisa, tapi coba deh saya tanya Tuhan lagi. Di sini masalah itu terjadi. Ketika kita mulai terdistrak, teralihkan, maka kita nggak lagi peka akan suara Tuhan. Maka kita dibutakan oleh kenikmatan dunia, selfish, mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, Bileam berdoa kepada Tuhan, tetapi dia berdoa kepada Tuhan bukan mencari kehendak Tuhan, tapi hanya mencari persetujuan Tuhan. Anak muda dengar. Hari-hari ini kadang-kadang kita doa sama Tuhan, kita bukan lagi mencari kehendak Tuhan, kita hanya mencari persetujuan Tuhan. Bilangan 22 ayat 20 sampai 22. Mungkin dalam konteks yang lain kita doa Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biarlah dia jadi jodohku Tuhan, bawa dia mendekat. Terus tiba-tiba kita lanjut doa kita. Tapi Tuhan kalau dia bukan jodohku, masa Tuhan gak bisa atur sih? Ya, berarti kita tidak sedang mencari kehendak Tuhan. Kita hanya mencari persetujuan Tuhan. Itu yang terjadi banyak anak muda. Kenapa kecewa dengan doanya? Bukan karena doanya tidak dijawab Tuhan. Bukan karena Tuhan memalingkan telinganya. Tetapi karena berdoa bukan dengan kehendak Tuhan. Tapi hanya persetujuan Tuhan. Nah itu yang terjadi kepada Bileam. Dan di ayat yang ke-22 bagian A, saya bacain ya. Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi bangkitlah murka Tuhan. Padahal ayat sebelumnya Tuhan ngomong ya sudah kalau kamu berangkat, berangkat deh. Tapi pada waktu Bileam benar-benar berangkat.
Tuhan murka. Sama kayak kadang orang tua kita kan gini guys, atau senior kita atau pemimpin sel kita. Kak boleh nggak kak begini? Kak dia boleh nggak kak dia begini? Kak Ari boleh nggak begini? Nggak boleh. Tapi kak kita maksa kita, terserah kok, terserah Mi. Nah kalian tahu kan kata terserah itu kadang-kadang tidak mendeskripsikan kata iya. Tapi karena kamu ngotot, karena kamu nggak bisa dikasih tahu ya udahlah terserah. Bahasa Ibraninya ero nu. Jadi sesuka hatimu aja. Nah itu yang terjadi. Ketika Bileam benar-benar pergi, coba baca ayat yang ke-22 bagian A. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Saya lompat ke ayat yang ke-25. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Jadi waktu Bileam itu dibutakan dengan keinginan matanya, keinginan hati, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dia mulai dibutakan dengan hal-hal yang rohani. Tapi ketika dia dibutakan, Tuhan membukakan mata sahabat Bileam, yaitu keledainya. Tuhan bukan hanya matanya, tapi Tuhan juga buka mulutnya. Tapi yang pertama Tuhan buka matanya. Dia lihat ada malaikat bawa pedang di tengah jalan, menghunuskan pedangnya. Kalau sampai Bileam ngotot lewat, tebas kepalanya, mati dia. Tapi keledai itu lihat. Nah seringkali dari cerita ini kita belajar bahwa kadang-kadang Tuhan itu pakai sahabat kita, orang dekat kita yang mungkin ketika kita punya komunitas baru, ketika kita punya teman baru, kita nggak gubris lagi sahabat kita. Dia bukan lagi orang penting. Tapi kadang-kadang itu yang dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita, untuk menegur kita. Ketika Bileam itu dibutakan, Tuhan itu membukakan mata keledainya. Ini bicara apa teman-teman? Ini bicara tentang kesempatan kedua. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kedua sebelum hukumannya itu dinyatakan buat kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa aduh Tuhan itu menghukum saya, Tuhan itu mengoreksi saya dengan teguran dan hukuman misalkan, menurut saya enggak selalu seperti itu teman-teman. Kadang-kadang Tuhan itu udah kasih warning dulu. Misal gini, orang yang jatuh dalam perzinahan atau dosa seksual, dia biasanya nggak akan langsung tiba-tiba jatuh gitu aja. Aduh aku nggak sadar. No. Dia dengan sadar. Kadang-kadang Roh Kudus sudah bicara di hatinya, tapi dia ignore, dia abaikan itu. Orang yang terikat dengan narkoba misalkan, dia bilang aku nggak ngerti tiba-tiba aku jatuh, omong kosong. Roh Kudus itu udah kasih warning, hanya kamu nggak dengar, kamu ikuti teman-temanmu. Sama seperti Bileam ketika dia udah dilihat uang, dia lihat emas, dia lihat kenyamanannya. Dia mulai melupakan Tuhan. Disitulah Tuhan pakai keledai yang adalah sahabatnya untuk mengoreksi dia. Di ayat yang ke-30 yang tadi kita baca di awal dikatakan, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat ini kepadamu? Keledai ini gak pernah punya perilaku yang menyimpang. Biasanya dia disuruh apa aja nurut. Disuruh ke kiri, ke kanan. Tapi kali itu dia lihat ada malaikat Tuhan bawa pedang. Dia menghindar. Dia miring. Dia tiarap. Dan itu buat Bileam marah. Nah teman-teman saya mau bilang, kadang-kadang hal-hal yang sepele, sahabatmu yang gak penting, yang gak pinter itu, temanmu yang dulu sahabat baikmu, itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk mengoreksi hidupmu, untuk menegur engkau atas dosa dan pelanggaranmu. Kenapa Tuhan pakai keledai dalam kasus Bileam ini? Keledai itu simbol apa teman-teman? Keledai itu simbol kebodohan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan begitu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang berhikmat.
Bileam ini jelas orang pintar. Bileam ini jelas orang terpelajar. Apalagi utusan raja, nggak mungkin orang ecek-ecek yang dikirim raja untuk menyuap Bileam. Tapi kepintaran saja nggak cukup kalau nggak takut akan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mengharapkan Tuhan itu bicara kepada kita dengan situasi yang dramatis begitu, dengan suara yang audible. Tapi tidak selalu seperti itu teman-teman. Kadang Tuhan bicara melalui apa saja dalam hidup kita. Bisa badai, bisa hal yang tidak mengenakan, situasi atau keadaan yang kita tidak perhitungkan. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang tidak penting, yang tidak kita harapkan, itu datang untuk mengoreksi hidup kita. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mengoreksi kita. Dalam hal ini Tuhan pakai keledai yang adalah simbol kebodohan itu untuk menyelamatkan Bileam dari maut. Karena kadang-kadang kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Ada banyak anak muda hari-hari ini kehilangan kepekaan lagi. Karena teman baru, komunitas baru, mereka lebih kekinian, lebih ini. Tapi nggak selalu, kadang-kadang itu membawa kita kepada hal yang jauh lebih baik. Kembali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kepada siapa engkau memutuskan dirimu untuk bersahabat? Dalam hal ini, Bileam dia kembali kepada Tuhan. Dia menerima nasihat dari keledai itu. Dia membuka hatinya untuk situasi yang tidak dia harapkan, yang dia tidak inginkan itu. Untuk meresponi teguran Tuhan dengan pertobatan. Kalau teman-teman baca di Bilangan 22. Akhirnya Bileam itu bukan mengutuki, tapi dia memberkati. Bahkan dia memberkati Israel sampai 3 kali. Sampai rajanya marah, raja Moab. Kalau kau tidak mau kutuki dia, mau jangan kau ucapkan berkat. Tapi dia malah melakukan itu sampai 3 kali. Nah teman-teman, saya akan tutup dengan bagian ini. Bisa jadi seseorang yang tidak penting atau keadaan yang kita tidak duga, itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Hari ini kita sudah belajar tentang friendship, bersahabat. Dengan siapa engkau bersahabat itu menentukan bagaimana arah hidupmu. Yonadab persahabatannya dengan Amnon. Karena Amnon salah memilih sahabat. Kalau teman-teman baca, Yonadab itu sangat pintar, saking pintarnya dia licik. Persahabatan Amnon dengan Yonadab membawa kepada kematian, maut. Persahabatan Yehuda dengan orang Adulam itu membuat dia mengalami masalah dalam hidupnya. Jadi tidak semua sahabat itu membawa kebaikan buat kita. Persahabatan Daud dengan Husai menyelamatkan dia dari kudeta. Persahabatan Daud dengan Hiram itu membuat dia bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Yaitu visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Membangun bait suci yang dibangun oleh anaknya. Bahkan setelah Daud meninggal, Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Hiram Raja Tirus itu tetap mensuplai kayu yang terbaik untuk pembangunan bait suci. Nah hari ini kita belajar dengan siapa engkau bersahabat, menentukan masa depanmu, menentukan arah hidupmu. Yang berikutnya, ketika engkau ada dalam situasi yang tidak kau harapkan, bisa jadi orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang kamu remehkan itu, atau situasi yang tidak kamu duga, itu dipakai Tuhan mengoreksi hidupmu. Kalau hari ini kau mulai menjauh dari Tuhan, mari kembali. Dan yang paling terakhir, Yesus itu adalah sahabat yang sejati. Yesus itu menerima kamu apa adanya. Yesus menerima kita apa adanya dengan kasih karunia. Yesus tidak mengingat masa lalumu, tetapi Yesus adalah sahabat yang baik. Yesus itu mengoreksi hidup kita. Yesus itu membuat kita kembali kepada jalan kita kalau kita mulai melenceng. Sahabat yang baik
adalah sahabat yang berani ngomong kebenaran buat kamu sekalipun itu pahit. Sahabat yang baik itu berani negur kita, walaupun tidak dengan kata-kata yang manis. Dia bukan menjaga perasaan kita, tapi dia menjaga hidup kita. Mungkin menyakitkan kalimatnya. Kalau engkau lagi selingkuh, mungkin engkau lagi jatuh dalam dosa pergaulan bebas, sahabatmu akan menegur engkau. Mungkin bahasanya enggak enak, mungkin bahasanya pedis. Tapi itulah sahabat. Dia bukan menjaga perasaanmu, tapi dia menjaga hidupmu. Karena dia peduli dengan engkau. Sama dengan Yesus. Yesus itu menerima kita apa adanya. Yesus peduli dengan kita. Dia mengerti keadaanmu. Tapi dia mau kamu keluar dari ikatan dosa. Tapi dia mau kamu dipulihkan. Tapi dia mau kamu disembuhkan. Caranya bagaimana? Dengan dikoreksi. Dengan dibenerin. Dengan ditegur. Dengan dinasihati. Semoga apa yang kita belajar hari ini boleh menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Ibadah youth kami. Kami percaya kami sudah belajar tentang friendship ini. Dan ini akan menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau setiap kami dimanapun kami berada sudah salah dalam memilih teman bergaul. Ampuni kami Tuhan, bawa kami kembali kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara kami yang hubungan kami dengan sahabat lama kami, dengan teman lama kami lagi tidak baik Tuhan. Kami membuka hati kami kepadamu. Biar kiranya Tuhan yang mendahului kami untuk membuat pemulihan di antara kami. Kami mau pulih Tuhan, kami mau rekonsiliasi. Kami mau kembali kepada teman-teman lama kami yang mungkin tidak kami perhitungkan. Yang bisa jadi dipakai Tuhan untuk mengoreksi kami. Berkati teman-teman kami ya Tuhan. Berkati juga setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Sehingga ibadah online ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan tercurah, anugerah Tuhan dilimpahkan dimanapun kami berada. Menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini. Kami sama-sama mengalami Roh Kudus karena Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan buat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu teman-teman. Tuhan memberkati.